Jadi kalau proklamasi Nusantara tadi saya pakai Malikin Nas, maka yang saya lakukan adalah saya memprovokasi tokoh-tokoh di Jakarta, para stakeholder untuk mempengaruhi perubahan-perubahan kekuasaan, bahkan ikut mengatur pemilu besok siapa oligarki yang mana yang akan naik gitu ya. Saya akan berbuat itu, tapi saya tidak melakukan itu. Kalau saya pakai Ilahin Nas yang ketiga ya, jadi Robbin Nas, Malikin Nas, kalau pakai Ilahin Nas itu pakai kekuatan. Maka saya akan melakukan people power, saya akan menggalang massa, maknya tak demo, tak piturute. Tapi saya tidak memakai Ilahin Nas dan tidak memakai Malikin Nas. Yang saya pakai adalah Robbin Nas. Jadi saya tidak sedang memberontak Indonesia, saya tidak sedang menentang pemerintah, saya tidak sedang mengkritik Polri atau TNI, saya tidak melakukan perlawanan apa-apa. Saya sedang mengajukan kepada Allah, menurut saya yang baik gini Indonesia gitu ya. Maka salah satu rumusannya tadi adalah proklamasi Nusantara. Itu cuma ide, itu cuma proklamasi ke dalam diri saya sendiri sebenarnya gitu ya. Dan itu saya lakukan dengan santun tanpa mengganggu siapa-siapa gitu ya. Bahkan saya tetap menjunjung orang-orang yang sebenarnya saya tidak setuju. Meskipun menjunjungnya secara kemanusiaan, bukan menjunjung tindakannya, bukan menjunjung keputusannya, tapi menjunjung sebagai sesama hamba Allah dan sesama manusia. Ya. Nah, yang saya lakukan adalah seperti tadi itu, makanya saya menjalankan maknya terus di mana-mana supaya kalau ada perubahan tuh yang berubah itu berasal dari kesadaran rakyat dan hatinya rakyat sendiri. Mudah-mudahan yang di atas juga oleh Allah dikasih hidayah. Tapi aku gak maksa sopo-sopo, gitu ya. Nanti saya akan sibuk Januari Februari saya akan sibuk menerima dialektika dari urusan-urusan pemilu mendatang dan seterusnya akan sibuk ya. Tapi saya tidak akan pernah memakai metode Malikin Nas maupun Ilahin Nas. Yang saya pakai adalah Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Ini ya, ngerti maksudnya ya? Begitu juga dalam berkeluarga, dalam berteman, dalam berjualan, dalam apapun. Nomor satu adalah kebijaksanaan dan pengayoman kepada siapapun yang Anda berurusan. Nek kepeksa lagi nganggo Malikin Nas, pakai kekuasaan atau kekuatan gitu ya. Tapi saya tidak pernah, seumur hidup saya tidak pernah saya memakai kekuatan dan kekuasaan. Saya menurunkan Pak Harto dengan Qul a'udzu birabbin nas. Dengan omongan yang baik, tak rayu, tak kandani iki gitu ya. Secara halus dan Rabbin nas, rububiyah. Saya tidak pakai mulkiyah, tidak pakai uluhiyah, yang saya pakai adalah rububiyah. Rububiyah itu pengayoman dan kasih sayang gitu ya. Saya menaikkan Gus Dur, saya merayu P3, saya merayu Golkar untuk milih Gus Dur sehingga PDIP kalah, Mega kalah pada waktu itu juga sama sekali tidak pakai Ilahin Nas maupun saya tidak demo, saya tidak memprovokasi, meskipun saya ke Hankam, saya ke pasukan-pasukan Islam di Jakarta, saya melakukan banyak hal ke banyak menteri, Menko, ke Pangap, ke Menhankam, semua saya datangi, tapi semuanya dalam metode Qul a'udzu birabbin nas. Jadi jangan khawatir, jangan cemaskan saya melakukan apa-apa. Saya hanya melakukan yang sinkron dengan ridho Allah. Karena beliau tadi mengatakan, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Yang aku minta kepadamu ya Allah adalah ridhomu kan gitu. Jadi saya juga tidak akan ngawur. Jadi jangan khawatir, arek maknya gak kira urusan ya apa-apa, gak ada masalah gitu ya. Tetapi saya bisa keras kalau tingkat kejahatan atau kezalimannya memaksa saya untuk melakukan sesuatu. Tapi sampai hari ini saya tidak berpikir untuk melakukan apa-apa di Indonesia kecuali Qul a'udzu birabbin nas. Coba Jid, Mas Islami tolong dibagi 3 coba. Supaya mereka paham ya. Setelah itu karena kita sudah proklamasi Nusantara, nanti kita nyanyikan bersama metode Nusantara dengan bapak-bapak itu ya. Supaya Nusantara itu diniati. Sekarang la robba illallah la malika illallah. Jadi ngerti ya Rek ya? Kamu berumah tangga ya gitu, jangan menomorsatukan kekuatan. Untuk KDRT ya Pakmu ya. Sayangilah istrimu, sayangilah suamimu, sayangilah anakmu, bijaksanalah. Jadi nomor 1 duduk bener, nomor 1 bener kudu apik ya gak cukup, apik kudu bijaksana, cek mulya awakmu, ngono ya. Teorinya gitu. Kebenaran jangan diandalkan, karena kebenaran itu belum gurung tutup. Kebenaran harus membuktikan bahwa dia baik.
ya. Kebaikan juga belum tutup karena apike awakmu gurung mesti apik gaya liamu kan. Asa antukrihu syai'an wa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Allah sudah memperingatkan apa sing awakmu gak seneng mungkin iku sing apik gaya awakmu, apa sing awakmu seneng mungkin iku elek gaya awakmu. Allah sudah memperingatkan hidup itu begitu rupa gitu ya. Sehingga awakmu harus menomorsatukan pengayoman kasih sayang. Begitulah Pak Dandim, begitulah Pak Kapolres, Pak Kapolsek, semua nomor satu menyayangi rakyatnya, mengayomi rakyatnya. Nek kepeksa lage malikin nas dan ilahin nas, ngono ya. Demikian di Maia kan tidak pernah malikin nas, gak tahu aku. Ngongkon iuran gak tahu. Ngedarno kotak infaknya gak tahu loh Pak begini Pak. Soalnya masalahnya duit arek-arek yang mesak unu ya. Paling ngelompok ya duit piro gitu ya. Jadi gak usah wis pokoknya ikhlas-ikhlasan ae wis gitu. Dan mereka saling tolong-menolong, Pak. Jadi Kiai Kanjeng ki nek liwat ngono kepethuk wong dodol ngono dikeki sik, dibagi sik gitu kan. Jadi Kiai Kanjeng disayang juga sama para jamaah. Jadi mereka ini saling sayang satu sama lain, saling rububiyah satu sama lain ya. Yurobi. Jadi mereka itu mengasuh satu sama lain. Itulah maknya. Dan bagi saya dunia ini harus diatur seperti itu. Anda tahu kan kita mengalami penjajahan dan sampai hari ini agama utama di dunia namanya globalisasi toh. Gitu. Dari kini dihapusi, kita itu Indonesia dihapusi karo Amerika, karo Cina, karo Israel saiki iki. Kon gak rohae, kon gak rumburi-mburine arek ya. Jadi saya memperhatikan semua petualangan para stakeholder di Jakarta sedemikian rupa. Saya melihat perundingan dengan Amerika bagaimana, perundingan dengan Jinping bagaimana, dengan Cina bagaimana. Sekarang Cina mau bagaimana, Amerika mau bagaimana, itu sudah jelas sebenarnya ya. Nah tinggal sing di Indonesia dhewe sing umek gak karu-karuan, royokan gak karu-karuan. Dan saya tidak ikut-ikut itu semua, tapi kalau suatu hari terpaksa, kalau Allah memerintahkan, Allah mengatakan idhab ila fir'auna innahu tagha. Kalau Allah mengatakan itu kepada saya, memfirmankan itu kepada saya akan datangi. Wahai Musa, datangilah Fir'aun karena dia togo, dia sombong, dia angkuh, dia adigang-adiguno. Tapi saya kan tidak mungkin dapat wahyu dari Allah, itu paling tafsir saya. Jadi saya mungkin tidak akan pernah melakukan itu, tapi saya akan menolong Indonesia saiso-isoku, sebagaimana tahun 98 dan zaman Gus Dur awal dulu gitu ya. Jadi aku, ojo kuatir aku kepingin apa-apa, aku gak kepingin apa-apa, dul, blas, gak kepingin dadi apa-apa, blas. Aku tok wis cukup pisan. Wis gak dadi apa-apa liyane gak masalah. Aku akoni gak masalah, sing penting muga-muga Gusti Allah ngakoni aku. Sebab aku ngakoni Gusti Allah pol-polan. Aku bersyahadat kepada Allah, maka kalian semua bersyahadatlah kepada Allah, kepada Rasulullah dan mudah-mudahan Allah mensyahadatimu juga, Rasulullah mensyahadatimu juga. Apa gunanya nek kon syahadat nang Allah, Allah gak syahadat nang awakmu. Awakmu kudu diakoni Gusti Allah. Nek kon diakoni berarti kok kon dikai pangan, dikai rezeki, dikai hidayah dan seterusnya ngono rek ya. Dirasakno sik ya. Itu manajemen ajaran Quran yang tidak pernah ada dalam kitab tafsir apapun. Jadi nomor satu itu jangan kekuatan, jangan kekuasaan. Nomor satu itu pengayoman. Makanya PDIP waktu saya acara di sana kan saya usulkan menjadi PDI pengayoman. Gitu. Mas yo gak digawe, gak masalah. Aku gak masalah, belas gak masalah aku. Kon meratekno aku yo alhamdulillah, gak meratekno aku yo alhamdulillah. Aku gak urip mergo awakmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya dikasih hati, dikasih jiwa oleh Allah, saya dikasih energi, tidak boleh saya gunakan untuk hal-hal yang mubadir. Karena hati saya itu dari Allah, energiku dari Allah, kuah saya dari Allah, maka saya harus pakai untuk hal-hal yang menggembirakan dan mensyukuri Allah. Tidak saya belanjakan untuk menyedihkan Indonesia. Jadi aku gak stres. Menurut ya. Mulanya aku stroke ping 4 tetap sehat alhamdulillah. Gusti Allah sing nyayang ngono ya. Kudune aku wis gak sorene rek, kudune aku wis ngene iki ya. Wis mangap ngene. Kudune. Alhamdulillah gak ya. Masya ya wis gak koyo biyen gitu ya. Tapi nek gelut cek wani karo. Angger sing gelut mek karo Zaki cek wani aku ngarep
ngiyayat kayak ngono ya wani aku. Artine ya ojo dumeh karo sapa-sapa rek. Aku ngene iki ya mergo Gusti Allah nyayang aku. Dadi aku gak ngersula karo Gusti Allah. Aku dikai stroke ping 4 aku terima. Karena stroke itu kan bukan final. Stroke itu mungkin alat Allah untuk menganugerahkan sesuatu yang berikutnya saya enggak tahu. Dan saya dikasih ilmu luar biasa, didudui barang-barang yang luar biasa. Sampai malam ini kita sebagai sangkelat itu kan, itu semua karena Allah itu nek ngekei apa-apa nang awakmu, ojo dipungkasi sik, ojo ngarani sik. Iku jek ono teruse. Kayak bal-balan iku jek menit ke 35, jek gurung menit ke 90. Nek wis menit 90 prit iku lah kayak jelas iku. Skore piro. Tapi nek kon dikai Gusti Allah apa-apa nasib elek, dagangan gak payu ta ya apa ya usaha gak berhasil, jangan ngersula sik. Sik iki Gusti Allah cek gurung wayahe iki engko ono teruse, kabeh ku ono teruse ngono ya. Awan ono sorene, sore ono bengine, bengi ono isuke ya. Dadi ojo memutuskan sesuatu secara tergesa-gesa. Husnudzonlah kepada Allah bahwa semua yang dikasihkan kepadamu itu sebenarnya merupakan bagian dari yang akan dianugerahkan Allah kepadamu. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi bersamaan dengan setiap kesulitan selalu Allah sudah menyediakan kemudahan ya. Bukan sesudah loh ya. Bersama dengan itu. Jadi Gusti Allah kaya awakmu angel iku wis ana gampange, cuman awakmu kudu goleki. Ya. Ojo konsumtif tok, ngenteni tok. Awakmu kudu ikhtiar, kudu goleki. Dikai angel mesti wis ana gampange. Karena inna ma'al, bukan inna ba'da. Bukan inna ba'dal usri yusra, tapi inna ma'al usri yusra. Jadi jangan khawatir. Anda tetap husnudzon kepada Allah gitu ya. Husnudzon. Bersangka baik terus kepada Allah. Nek kon suudzon kepada Allah kok dikai teman kan kok malah dipelekodo teman kan kok ya. Jadi pokoknya ngono ya rek ya. Jadi saiki coba diapalno ceke rasamu iku melbu ya. Kul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas. Aku njaluk John, ayo. Nggih, Pak. Nggih. Dibagi sik. Oke, Mas Imam. Nggih. Sebelah niku nggih. Diteruskan dengan game-game lain, monggo. Sebelah kanan. Aku tengah. Ya. Oke. Sewu Bapak. Sampeyan kan surga, Mas. Penyeimbang. Oke, Mas. Kita kasih batasan ya, garis ya. Ya. Oke. Mulai dari lampu mati ini. Ke sana sampai sana. Halo? Nah. Terus di grup tengah. Sini ya? Ya. Sini oke. Dari sini sampai sini. Oke. Mas, sini ndi, Mas? Iki. Sing iki. Ya. Oke, saya tak berdiri di sini. Oke, siap. Saya di sini ya. Aku tak no pos tengah ya, center ya. Oke. Halo? Ndi kok ora ono semangat iki? Halo, dulur. Nah, ini Mas Doni sapa dulu. Oke. Dari lampu ini ke belakang, terus sampai Jember, terus ke kiri, sini juga sampai itu, sampai ke sana itu apa gitu jenenge guys? Magelang. Pokoknya sampai sejauh-jauhnya kelompok 3 nggih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Oke. Kita tugasnya masing-masing, Mas Imam. Oke. Ya. La robba ya. Coba tirukan saya ya. La robba illallah. La robba illallah. Coba pakai gerakan. Iya, boleh, Iya, boleh. Gini ya. Nah, pengasuhan. La robba illallah. Coba. La. Sidik Leoba. Tangannya siji menurut. La robba illallah. Ke atas, pas Allah ke atas ya. Sekali lagi. La robba illallah. Monggo. Ayo, kelompok 2. Muga-muga rezekimu tambah lancar kabeh. Ayo, bungahke dulur-dulur kabeh monggo. La malika illallah. La malika illallah. Lagi. La malika illallah. La malika illallah. Nah, aku gerak ya. Gerak. Tangan loro. Ayo semuanya. La malika illallah. Ya, tangannya. La malika illallah gitu ya. 1, 2, 3.
La Malika. Lagi sampai belakang, ayo ikut semuanya. 2, 3, 4. La Malika. La Malika. La Malika. Oke Mas Andi. Oke, kelompok 3. Woi. Kita di samping apa? Di samping kanan. Ini sering kita ucapkan. La ilaha illallah. Sekali lagi. Sekali lagi. Tambah gerakan. Uangnya lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke? Setuju? Coba ayo. Tuh, wa, ka, pa. Sip. Oke, kelompok 2 jangan sampai kalah ya. Bismillah. Oke. Aturan mainnya gimana? Mas Kita Andi? gantian. Oke. Masing-masing kelompok 3 kali. Oke. Terus kita gantian. Siap. Oh iya. Oke, dimulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1. Ya, mulai. Ya. Hitungan 3 langsung la robba illallah gitu ya. Ya. 1, 2, 3. La robba illallah. La. Langsung. La Malika. Wah, rakyatmu oke. Oke. Tepuk tangan buat semuanya. Ya Oke, Allah. sekarang ujiannya ditambah lagi. Temponya dipercepat. Kalau tadi kan la ilaha illallah gitu kan. Ya. Nah, ini sekarang dipercepat. La ilaha illallah. Ya. Gitu nggak Mas Gi? Oke, Dimulai siap. dari kelompok 1, Ayo. 2, 3, kemudian nyambung lagi. 1 lagi, 2, 3, terus-terusan gitu ya. Oke, Don. 3. 3 kali, 3 kali, 3 Gimana, kali. Mbah? Tidak harus urut, coba kalau di random. J, pakai dipun random, Mbak. Ya, Oke. kue nunjuk wae gitu kan. Ya. Nanti tunjuk. Oke, kita mulai dari yang cepat dulu, Mas. Oke. Ya. Oke. Tuh, 2, 3. La robba illallah. La robba illallah. Wa illallah. Ini tengah. Ini sepertinya kok kurang konsentrasi. Gini aja. Yang saya tunjuk melakukan tugasnya beserta gerakannya. Oke? Oke ya? Oke, dimulai dari yang sebelah situ. Ya, siapkan Kelompok mat. 1. Kelompok 1 siap. Tuh, wa, ka, pa. Siapkan mata. Kurang konsentrasi. Sudah makan belum tadi? Wah, sama. Belum tanduk. Oke, kita balenin. Kalenin ya. Sopo, kita balenin ya. Ya, semu anu. Dikandelin. Iya. Konsentrasinya lebih dipertajam, lebih di ini ya, diniati tenan Gusti Allah. Siap? Oke, kita mulai dari kelompok 3. Tuh, wa, ga, dihitung sik. Tuh, wa, ga, pa.
Jadi apa sebabnya karek ngene-ngene rek kaya arek cilik dulinan ya. Supaya pengetahuan itu menjadi kesadaran, ngono ya. Kesadaran itu menjadi memori, menjadi ingatan. Jadi dengan Anda melakukan gini ini akan lebih gamek apal tapi utekmu melok nyimpen, hatimu melok nyimpen gitu ya. Jadi suatu hari kamu di omah muring-muring eling iku ya. Kate muring-muring karo mbok, muring-muring karo bojo, muring-muring karo tangga sak piturute eling iku. La malikal, dadi eling la roba ilallah ngono ya. Dadi awakmu nek muring-muring kan berarti awakmu kan la malika ilallah to la ilaha illallah. Awakmu ilingo la roba ilallah ngono ya. Ini terutama untuk tentara, polisi itu kan yang punya kekuatan itu kan harus sangat menghayati la roba ilallah. Karena tentara polisi itu gunanya dibayar itu untuk apa? Untuk melindungi kita. Polisi melindungi kita dalam negeri, kalau tentara untuk melindungi kita dari serangan dari luar kan begitu. Jadi kesadaran utama polisi dan tentara adalah la robba ilallah. Masuk kalau rakyatnya dewe menggunakan kekuatan gitu ya. Rakyatnya yang ngono ojo neranya, ojo celutak, ojo apa cara Mojokerto. Ojo metutu ya, ojo ngenyek tentara, ojo ngenyek polisi. Arek demo iku Pak biyen. Aku nek arek demo kate ngenyek tentara aku muring-muring, tak lawan arek. Mahasiswa pira tak lawan. Tak lawan temenan. Tak sentak-sentak. Lho, kon iku dadi mahasiswa iku mulane kon gak dadi tentara. Tentara iku apa sih dadi tentara mergo gak iso kuliah, ya ta gak? Mulane dadi tentara di Koramil, di Kodim kan gitu kan. Nek iso kuliah kan awakmu wis perwira kan gitu. Nah, awakmu iso kuliah, bapakmu sugih, awakmu iso sekolah, iso mbayari sak piturute kan bersyukur. Ojo elek-elek, ojo ngelek-elek tentara, ojo ngerendah-rendahkan polisi sak piturute gitu ya. Jadi itu metode untuk apa saja. Oke Mas Doni, coba sekarang kita uji kita uji atau kita latih supaya kan ini rek, hidup itu ada tingkatannya. Misalnya kon sekolah ya, sekolah dari gak roh jadi roh, gitu. Tapi gak cukup lah roh tok. Dari roh kudu ngerti, atau syukur kudu apal, dari apal kudu ngerti. Masih wis ngerti ya guru ngono gunane kon gak gelem ngelakoni, kudu iso. Ya, jadi roh apal ngerti iso terakhir apa? Gelem. Masih kon iso pinter kaya apa nek gak gelem ya apa? Ana tak koruptor gak karo nek maling gak oleh. Apakah ada koruptor dan itu jumlahnya banyak toh? Kira-kira yang ditangkap KPK itu berapa persen dari jumlah koruptor yang sebenarnya? Ya mungkin 5% gak ada gitu ya. Saya nggak menuduh bapak-bapak korupsi ya. Nah awakmu pasti gak korupsi apa awakmu ya? Oh ngendit nek kendite ibu ngono ya. Biasa arek-arek iku. Ojo ya jadi teman-teman sekalian kita harus punya kasih sayang dan pengayoman kepada sesama manusia. Itu nomor 1. Ojo menenang podo-podo manusia, ojo menenang bapakmu, ibumu, nang anakmu. Wong kon nang kucing sayang kan. Kon nandur iku nek kon gak sayang hatimu tandurane kuru ya ta gak. Nek kon seneng hatimu nyirami kan lemu deh. Aku ben nangon wedhus suwe rek. Saya punya kambing dari 3 saya beli di pasar tak seret dhewe teko Terongan nang Menturo. Sampai manak-manak sampai dari 35. Jadi beberapa tahun saya angon wedhus iku. Dan saya sangat sayang sama wedhus saya. Jadi aku jam mari sekolah jam 1, mangan salat zuhur jam 2 aku angon sampai jam 5. Terus kait mulai menjelang maghrib itu. Jadi aku iki temenan ngomong ngene iku rek. Jadi aku ngalami gitu ya. Tanduran kudu kok sayang. Nyawang opo-opo harus dengan cinta, ya ta gak? Ngono rek. Cuman ojo kok pilih sing kok cintai sing seksi tok. Nono arek wedok seksi ngene. Ndek angkot iku ngene. Jadi pokoknya ngerti ya rek ya. Jangan mengandalkan kekuatan atau kekuasaan kecuali pada posisi yang halal dan thayyib gitu ya. Yang standar sehari-hari yang bagus yang default itu adalah pengayoman dan kasih sayang. Kan anak juga bisa ngayomi bapaknya toh? Iso toh? Anak ngayomi ibu ya iso toh?
apalagi ibu kepada anak, apalagi bapak kepada anak. Ibu ngayomi bapak ya iso toh. Bapak ngayomi ibu apalagi kan gitu. Jadi itu prinsip hidup utama dan itulah Rasulullah SAW. Itulah sunnah Rasul, itulah sirah Rasul Muhammad SAW ya. Karena beliau itu sangat sayang kepada semuanya, Gak tandingannya Kanjeng Nabi itu. Pinternya nomor 1, santun dan sayangnya juga nomor 1. Beliau itu tidak ada tandingannya. Gitu ya. Jadi malaikat naruh Kanjeng Nabi ku ampun kabeh, pokoknya semua kalah wibawa, semua kalah. Pokoknya kalah awu nek cara Jawane ngono ya. Di Finlandia, di Amerika dan beberapa negara Skandinavia. Itu semakin rendah sekolahan, semakin tinggi gurunya. Jadi misalnya yang mengajar TK itu malah profesor. Oh. Gitu, Cid. Ya. Karena kandungan pelajaran TK itu lebih penting daripada SMP, SMA, atau universitas. Jadi jangan remehkan kelihatannya lagu anak-anak. Sebenarnya simpanan kandungannya itu sangat lebih penting dan lebih lengkap dibanding kelihatannya main-main seperti ini akan membangun sesuatu yang tidak tersangka-sangka. Betul, gitu. Pak. Jadi mungkin itu yang perlu kita sadari bersama-sama bahwa iki ojo diremehno rumah sana ngene iki tok. Itu nanti akan tersimpan di saraf-saraf memori demikian dan akan secara dinamis dia mengalir, bergerak, menciptakan satu kesadaran-kesadaran yang tidak tersangka-sangka. Makanya justru semakin rendah sekolahan, semakin tinggi tingkat ilmu gurunya. Seharusnya begitu. Nah, ini lah gak. Nek TK sing ngajar ya paling SMP, SMA. Nek SMP sing ngajar SMA tuh kuliah. Nek kuliah lagi dosen, profesor. S2 gitu. Ya. Padahal sebenarnya terbalik itu gitu. Karena yang terpenting itu pendidikan anak balita. Itu lebih penting daripada SD, daripada SMP, SMA. Like karakter building ya, Mbak. Iya. Seperti halnya karakter building. Nah itu kurang disadari oleh para ahli pendidikan kita gitu ya. Karena memang lucu profesor kok ngajar TK gitu ya. Padahal manusia itu benih utamanya itu ketika dia TK, ketika dia balita gitu loh. Iya, betul. Benihnya yang utama di situ. Nek wis SMP SMA jane wis kari neruske kan gitu kan. Gitu. Nah, nanti SMA kuliah itu baru mematangkan gitu kan. Gitu. Nah, apa yang akan dimatangkan ketika kuliah kalau waktu TK-nya tidak punya potensi atau benih-benih yang diperlukan. Ya. Jadi saiki Bapak nyanyi bersama aja. Karena proklamasi Nusantara kita nyanyi Nusantara aja. Tapi nek endingnya dirubah. Lagunya salah. Coba Mas Islami tolong di mikrofon dibagi ke bapak-bapak sama ibu-ibu. Jadi kita ini kan sedang berdoa secara empiris, secara jiwa raga, tidak hanya kalimat, tidak hanya kata-kata, dengan jiwa raga kita, dengan keikhlasan kita duduk berjam-jam, dengan diskusi yang terus-menerus dan mau melakukan hal-hal yang tidak biasanya. Mudah-mudahan Allah bijiku sebagai sesuatu yang punya kadar pengabdian yang tinggi, sehingga Allah, karena kita berikhtiar Allah yang akan mengabulkan. Kita menanam Allah yang bikin buah gitu loh. Kita enggak bisa bikin buah. Kita hanya bisa menanam dan menyiram. Nah, ini cuman menanam dan menyirami. Tapi nanti buahnya itu adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Ngono ya. Jadi Anda jangan meremehkan. Yang saya ketahui sekarang itu adalah yang dulu saya alami ketika saya kanak-kanak. Ketika anak saya itu mengembara, saya itu
bergaul sama banyak wali-wali di Sidoarjo, Krian, Curah Malang, sampai mana-mana, sampai Blitar, sampai gitu ya. Sampai Makassar, sampai Bangkalan, Madura, sampai Batu Ampar, sampai mana-mana gitu ya. Itu waktu kecil saya. Dan itu buahnya itu baru saya petik sekarang. Kalau saya sekarang melakukannya itu, ketika anak-anak baru saya lakukan sekarang, tidak tahu kapan akan berbuah. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah meremehkan sesuatu karena buah kita di masa depan itu tergantung caramu memproses dan memaknai sesuatu. Itulah manusia. Kalau binatang tidak bisa memaknai. Kon ceraman ngari wedhus karo kebu ya kano apa-apa. Karena wedhus karo kebu gak iso memaknai. Nah, Anda belajar memaknai termasuk kelihatannya sederhana tadi, yang penting itu Anda mampu memaknai. Anda mampu menemukan hikmahnya, menemukan substansinya, menemukan kandungan-kandungan dan inti-inti atau butiran-butiran dasarnya gitu ya. Benar ya? Ayo Cid. Mikrofonnya dikasih Bapak depan. Jadi ini doa untuk Nusantara. Saya bukan mau merubah Indonesia enggak, tapi mudah-mudahan Allah memandu kita semua bangsa Indonesia menuju tempat yang sebaik-baiknya, menuju zaman yang sebaik-baiknya, menuju kesejahteraan yang sebaik-baiknya, menuju rahmat dan berkah Allah yang setinggi-tingginya. Benar ya? Karena saya yakin Allah memang memberi fadilah khusus kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Sangat khusus. Dan saya sangat percaya, maka saya mau ngelakoni ngene iki ndi rek, pindah-pindah nang ndi bermalam-malam seperti ini gitu. Karena saya punya cita-cita panjang untuk Indonesia. Yang bisa saja nanti buahnya ketika saya sudah tidak ada. Tapi kan kudu nandur terus sampai suatu hari akan ada buahnya. Apa yang malam ini tidak berharga atau tidak dihargai, jangan diremehkan. Mungkin setahun lagi kamu menghargainya, mungkin 10 tahun lagi kamu menghargainya. Karena manusia itu kadang-kadang lambat memaknai sesuatu, lambat menyadari sesuatu. Tapi saya percaya bahwa Allah punya susunan dan aransemen sendiri untuk membawa manusia kepada manzilan mubarakan. Ya. Mulanya doa kita selalu adalah Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Mudah-mudahan termasuk perumahan ini mudah-mudahan menjadi manzilah yang bagus, menjadi tempat tinggal yang diberkahi Allah, dan supaya sendik kene muga-muga uripe sejahtera, gembira, tenang, tentram, mutmainah ngono ya. Ini lagu dari mana? Ini dari Bali. Lagu dari Bali. Setelah dari Bali kita ke Jawa Tengah. Kita ke Sriwijaya dulu.
Ya semua. Kita ke Papua. Yang borame yang ko aronawa. Yang borame yang ko aronawa. Hiroki be kumano kumo beko yumano kumo awe ade. Hiroki be kumano kumo beko yumano. Kita ngambon. Kota Ambon, ibu negeri tanah Maluku, di pinggir pantai tempat kita berteduh. Bulan terang menerangi tepinya pantai. Ku dengar suara bibara Kita terbang ke Riau. lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar Kita ke Sunda. ngapung luhur daun di awang-awang. Mano dadari, mano banggakan, berlambang sandi Indonesia jaya. Mano dadari, mano banggakan, beserta ini rukun sakawenya. Ya Allah, Rabbi, inni masani durru wa anta arhamur rahimin ya Allah. Amin, amin, amin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma dolamuna fa'fatna warhamna wansurna warzukna ya Allah. Sampai berkaya arek sedaya. Amin. Udara sudah dipenuhi oleh sholawat kita, oleh Rahman Rahimnya Allah, oleh syafaat Rasulullah insya Allah. Kabeh kelebon syafaat Kanjeng Nabi, kabeh kelebon ridho Allah, amin ya rabbal alamin ya Allah. Amin ya Allah. Pak Lurah wirid sampean dongane didik nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keikhlasan manah panjenengan sedaya. Muga-muga balik Indonesia balik menjadi bangsa sing ageng. Mbah Buyut canggah waring gak udeg-udeg gantung sipur panjenengan sedaya iku bangsa yang besar. Ikhlasnya sampean kuwabeh ning kene iki. Masya Allah tetesan-tetesan air matane panjenengan. Muga-muga gumregah tangi Indonesia
dadi bangsa sing gedhe. Ya Allah, muga-muga Mbah Non, Cacak Non, muga-muga diparingi sehat. Tenagane gak karu-karuan nguras tenaga. Bantu Indonesia. Kadang disepelekno mboten diakoni. Neng demi Allah, Maiyah adalah besar. Maiyah adalah kanggo neng donya mboten namung ning Indonesia. Maiyah itu kebutuhan kula panjenengan sedaya. Senajan gak ono Cak Nun, senajan gak ono sapa-sapa, Maiyah iku wis duadi macem-macem. Wis pokoke barokah tanduran sing diwehne kula sampean kabeh ning gone awak dhewe ini bangetake. Masyaallah, masyaallah. Monggo sareng-sareng Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kanjeng Nabi panjenengan kersa wonten manah kula sedaya Kanjeng Nabi. Kersa wonten pikiran kula sedaya Kanjeng Nabi. Kersa wonten kehidupan kula panjenengan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Allah Gusti, ya Rahmanu, ya Rahim. Panjenengan belasi sedaya, panjenengan belasi Indonesia, panjenengan belasi Maiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Husnudzon kepada Allah ya. Ya Allah, Allah yang merentah, Allah yang menghendaki, Allah sing ndadekno ya. Ya uripmu pribadi, keluargamu, masyarakatmu sak Mojokerto, sak Indonesia, sak dunya. Maiyah itu untuk seluruh dunia, sebagian Rasulullah adalah nabinya dan pemimpinnya seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluknya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis rek mlebu banyumu kabeh. Wis mlebu banyune kabeh bismillah wis. Percaya ya. Husnudzon ya. Ya wis. Cukup ya. Bismillah wis. Atimu sing penting atimu rek ya. Bismillah.